Ini anggrek Nantera setelah selesai berbunga langsung tumbuh calon bunga yang baru. Ini Grammatophyllum setelah selesai berbunga tumbuh tunas yang baru dan disusul dengan pertumbuhan calon bunga yang baru. Begitupun dengan Cattleya setelah selesai berbunga tumbuh anakan yang baru dan membawa calon bunga yang baru. Yang paling ekstrim yang ini. Ini Dendrobium nobile pada pembungaan sebelumnya 100 titik berkembang menjadi bunga, cukup ekstrim, dan sekarang sudah tumbuh anakan yang banyak, anakannya baru yang banyak untuk calon pembungaan berikutnya. Dengan teknik perawatan yang tepat, setelah selesai berbunga, anggrek kita akan kembali berbunga dan juga plannya akan subur, jadi tidak stres pasca berbunga. Caranya mudah, tinggal ditekan aja tombol like and tombol subscribe sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan berbagi cara bagaimana menangani anggrek jika sudah habis bunganya. Jika sudah selesai berbunga, kita akan berbagi cara menanganinya agar anggreknya subur dan juga berbunga kembali dengan indahnya dan tidak stres pasca berbunga, karena sebagian besar masalah yang terjadi pada teman-teman yang merawat anggrek adalah stres pasca berbunga. Itu cukup sering terjadi. Bunganya bagus tapi ketika habis berbunganya habis pula anggreknya, bunganya habis, anggreknya juga habis alias mati. Kita akan berbagi caranya ya. Untuk yang pertama ada teknik pemotongan tangkai bunga dan juga teknik pemupukan, itu cukup penting. Yang pertama kita ke teknik pemotongan tangkai bunga. Untuk semua jenis atau hampir semua jenis anggrek, jika sudah habis bunganya, kita potong tangkai bunganya. Kecuali ada beberapa jenis yang jangan dipotong tangkai bunganya. Yang pertama pada Dendrobium crumenatum atau anggrek merpati. Nah, yang ini Dendrobium crumenatum atau anggrek merpati. Jika setelah selesai berbunga, tangkai bunga ini jangan dipotong. Pada sebagian besar Dendrobium, hampir semua jenis Dendrobium biasanya dipotong tangkai bunganya ya, karena tidak menghasilkan bunga yang baru. Misalnya untuk Dendrobium seperti yang ini, Dendrobium berbatang keras, tipe pembungaan dari atas, jika sudah habis bunganya dipotong tangkai bunganya. Sedangkan untuk Dendrobium crumenatum atau anggrek merpati jangan dipotong tangkai bunganya, karena pada tangkai bunga seperti ini bisa berbunga lagi, bisa berkali-kali bahkan berpuluh-puluh kali berbunga dari satu tangkai bekas berbunga seperti ini. Jadi jangan dipotong. Perawatannya jika sudah berbunga kemudian ada buah seperti ini buah ya, sudah jadi buah, nah kita buang aja agar berbunga kembali, agar cepat berbunga kembali jika ingin bunga. Tapi jika menginginkan anakan untuk dikultur di laboratorium, bunga ini kita biarkan matang dan kita semai di media kultur jaringan. Jika disemai tanpa media kultur jaringan, tingkat keberhasilannya cukup kecil. Jadi untuk Dendrobium crumenatum atau anggrek merpati jangan dipotong tangkai bunganya, cukup dibuang buahnya aja agar berbunga kembali. Sedangkan untuk Dendrobium yang lainnya sebaiknya dipotong tangkai bunganya. Kenapa harus dipotong? Agar tidak menghabiskan energi di tangkainya atau di batangnya. Jadi si energi itu tidak habis pada tangkai bekas berbunga seperti ini, tapi akan menghasilkan anak-anakan baru untuk pertumbuhan bunga berikutnya pada hampir semua jenis anggrek kecuali yang ini, Dendrobium crumenatum. Dan yang kedua pada anggrek phalaenopsis dengan kondisi tertentu, misalnya yang ini kondisinya cukup bagus ya, aman, subur, sehat. Dan jika inginkan keiki atau bunga, biarkan aja tangkai bunganya seperti ini. Ini kebetulan sudah habis berbunga. Nanti kita potong bagian yang ininya aja nih sedikit, kalau mau dibuang seperti ini misalnya. Ini bunganya udah kurang bagus, kita potong aja, buang aja. Tapi jangan dipotong dari bawah jika kita menginginkan keiki ataupun menginginkan bunga kembali dari tangkai yang ini. Untuk Phalaenopsis bisa berbunga kembali dari tangkai yang bekas berbunga seperti ini, dan juga bisa mengeluarkan keiki. Untuk mengeluarkan bunga lebih mudah, biasanya lebih cepat, lebih mudah mengeluarkan bunga daripada keiki. Untuk caranya, titik yang belum pernah keluar bunga seperti yang ini nih, misalnya titik ini belum pernah keluar bunga, nanti kita buka sedikit, kemudian diteteskan hormon 6-BAP dan diberikan pupuk pembungaan.
nanti di titik ini akan berkembang menjadi bunga. Tapi jika ingin berkembang menjadi keiki, biasanya agak lama, nunggu beberapa generasi, misalnya nunggu berbunga kembali dari sini. Jika sudah berbunga kembali, bunga yang baru, kemudian bunga yang barunya sudah tua, biasanya batang yang ini baru mengeluarkan keiki. Jadi untuk keiki cukup lama prosesnya. Jadi biarkan aja seperti ini. Tapi tidak semua Phalaenopsis bisa dibiarkan seperti ini tangkai bunganya. Untuk beberapa jenis Phalaenopsis yang kurang subur, jangan dibiarkan seperti ini, harus dipotong tangkai bunganya. Misalnya untuk yang ini sebentar lagi habis bunganya, beberapa kuntum sudah layu. Cuman plannya kurang subur kalau menurut saya. Jadi nanti jika sudah habis bunganya, dipotong pendek aja dari bawah, dari sini. Ini yang pertama, Phalaenopsis yang jangan dibiarkan tangkai bunganya sampai bertahan lama. Jika sudah habis bunganya langsung potong. Dan juga Phalaenopsis yang seperti ini bagus, subur, cuman pada pembungaan pertama. Ini yang pertama kali berbunga. Jadi setelah habis bunganya jangan dibiarkan tangkai bunganya, atau jangan dibungakan kembali dari tangkai bunga seperti ini. Potong aja, nanti pada pembungaan kedua atau ketiga baru bisa dibungakan kembali dari tangkai bekas berbunga seperti ini. Jadi untuk teknik pemotongan tangkai bunga cukup penting dalam perawatan anggrek pasca berbunga agar anggreknya bagus kembali. Sekarang kita lanjut ke teknik pemupukan. Untuk pemupukan, jika sudah selesai berbunga, jangan diberikan pupuk pembungaan ya. Nanti kita praktekkan. Sementara gini, jika sudah selesai berbunga, berikan pupuk pertumbuhan. Tunggu 1 atau 2 daun baru tumbuh, kemudian berikan pupuk bungaan agar anggreknya berbunga dengan bagus. Jika langsung diberikan pupuk bunga, akan mengakibatkan anggrek stres dan biasanya akan lambat ke pembungaannya. Kalaupun langsung berbunga, biasanya stres pasca berbunga itu lebih tinggi. Resiko stres pasca berbunga jauh lebih tinggi jika kita langsung memberikan pupuk pembungaan pada anggrek yang sudah selesai berbunga. Jadi berikan dulu pupuk pembungaan, pupuk pertumbuhan. Ini pada anggrek tipe monopodial ya, atau tipe berbatang tunggal. Berikan dulu pupuk pertumbuhan sampai daun barunya bagus. Nanti setelah 1 atau 2 daun baru, kemudian ganti dengan pupuk pembungaan, maka akan langsung keluar bunga. Kalau untuk anggrek tipe simpodial seperti ini, misalnya Cattleya, tipenya berumpun. Kalau yang tadi kan tipe batang tunggal, tunggu daun baru. Sedangkan tipe berumpun seperti Cattleya dan Dendrobium, Grammatophyllum seperti ini, kurang lebih sama. Setelah selesai berbunga, dipotong tangkai bunganya, kemudian diberikan pupuk pertumbuhan agar tunas barunya gede. Kalau tunas barunya subur, tunas barunya gendut, akan menghasilkan calon bunga yang baru. Kalau diberikan pupuk pembungaan, setelah berbunga kita berikan pupuk pembungaan, tunas barunya akan kecil dan itu akan lebih lambat berbunga. Bukannya cepat berbunga, malah sebaliknya akan lebih lambat untuk pembungaan. Kalaupun berbunga, nantinya tidak akan maksimal. Bulbnya atau batangnya kurang besar, bunga yang dihasilkan juga kecil, dan kemungkinan stresnya lebih tinggi. Jauh lebih tinggi resiko stres pasca berbunga. Pada ini pun sama, pada Cattleya. Kalau batangnya kecil, batang barunya, bunganya ya akan sulit untuk dihasilkan. Kurang lebih seperti itu. Kita akan praktekkan pada plan yang ini ya, pada Dendrobium. Ini kebetulan pasca berbunga belum saya potong. Sekalian kita potong dan juga cara pemupukannya. Yang ini kebetulan sudah habis berbunga ya. Kita potong dulu tangkai bunganya seperti ini. Potong bawah aja. Sisakan 1 atau 2 cm, tergantung plannya. Kalau misalkan pada Dendrobium yang memang besar, berikan 5 cm aja, sisakan 5 cm. Jika pada anggrek yang berumpun seperti ini, rumpunan banyak, jika mau serempak pembungaan berikutnya, maka dipotong semua. Biarpun ada spike yang masih muda atau yang masih berbunga, dipotong aja. Nah seperti ini masih bisa berbunga ya, cuman karena saya ingin serempak nantinya, jadi potong semua. Nah jika seperti ini nanti akan berbunga serempak. Kemudian kita siapkan pupuk pertumbuhan. Untuk cara aplikasinya bisa disiram ataupun disemprot. Jika mau disiram, saya memakai dosis yang cukup tinggi. Saya memakai dosis 1 sendok teh untuk 2 liter air bersih. Jika mau disemprot, cara aplikasinya berikan dosis yang lebih rendah,
sendok teh untuk 4 sampai 5 liter air bersih. Begitupun jika belum terbiasa dengan satu jenis pupuk atau dengan pupuk ini, gunakan pupuk dosis yang lebih rendah. Nah, seperti ini aja, lalu kita siramkan ke media tanam seperti ini. Cukup disiramkan seperti ini aja, sudah cukup. Kalau mau lebih irit bisa disemprot dengan dosis yang lebih rendah. Kalau dosis terlalu tinggi khawatir gosong ke bagian daunnya. Interval pemupukan 1 minggu sekali. Nanti setiap seminggu sekali berikan pupuk seperti ini. Dilakukan sampai tunasnya besar dan siap berbunga. Jika pada dendrobium, jika sudah tutup daun, tunas barunya itu siap dibungakan, kita ganti dengan pupuk pembungaan. Kalau pada itu anggrek renanthera atau tipe monopodial, jika sudah mempunyai 2-3 daun baru kita ganti dengan pupuk pembungaan. Contohnya pada renanthera, panda, anggrek phalaenopsis ataupun gigante. Dan untuk tipe rumpun seperti ini kita harus jeli ya, kapan dia siap dibungakannya. Selama belum siap untuk berbunga jangan diberikan pupuk pembungaan, pupuk pertumbuhan aja. Misalnya seperti ini Grammatophyllum udah tutup daun, udah besar dan tutup daun siap dibungakan, maka berikan pupuk pembungaan langsung keluar bunga. Begitupun dengan ketelea. Ketelea jika pada tunas yang baru belum besar, jangan dulu berikan pupuk pembungaan, berikan aja pupuk pertumbuhan dulu. Setelah siap berbunga berikan pupuk pembungaan, maka akan langsung berbunga. Jika sudah siap berbunga kita berikan pupuk pembungaan, dan caranya seperti ini ya, sampai bunganya besar. Nah, ini sudah pasca berbunga, ini sudah bagus, sudah tumbuh bunga baru. Ini pupuk yang biasa saya gunakan. Kalau untuk dendrobium, jika ingin bunga yang standar memakai pupuk ini Ganasil B. Ini masih mengandung nitrogen ya, dalam jumlah yang lebih sedikit. Jika inginkan bunga yang ekstrim atau untuk anggrek yang sulit berbunga, khusus dendrobium, saya memakai pupuk MKP. Yang ini tanpa nitrogen, hanya kalium dan fosfat. Caranya dan dosisnya sama. Saya memakai dosis tinggi karena untuk disiram tidak semprot. 1 sendok teh untuk 2 liter air bersih, kurang lebih sama seperti tadi caranya. Yang membedakan hanya plannya, mana yang akan dibungakan dan mana yang akan dirangsang pertumbuhannya. Disiramkan aja seperti ini, sama seperti sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti ini aja, udah cukup. Kalau mau menggunakan pupuk ini tidak selamanya sampai keluar spike. Jika sudah keluar spike-nya atau calon bunga, diganti dengan pupuk yang ini, yang lebih majemuk unsur haranya. Karena pada fase pertumbuhan knop atau calon bunga atau kuntum bunga membutuhkan unsur yang lebih kompleks, yang lebih komplit, tidak hanya kalium dan fosfat tapi juga nitrogen dan unsur mikro yang lainnya. Sementara segitu aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan ataupun yang lainnya silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang lebih paham, tolong dibantu jawab juga komentarnya, karena kadang saya capek juga balasin komentar kalau terlalu banyak. Jadi saling bantu aja, saling berbagi ilmu yang bermanfaat tentunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.